Tugas pertama yang harus kujalani adalah ke Kadipaten Kalasan dengan ditemani Tumenggung Jarwo Kenongo beserta para prajuritnya. Mas Kore berjalan dengan tenangnya mendampingi Adipati Bramasora. Setelah sampai di Kalasan, aku disambut baik oleh para kawula Kalasan. Aku ditempatkan di sebuah kamar istimewa dengan ditemani oleh beberapa wanita yang cantik-cantik. Paman, tolong keluarkan mereka. Aku tidak mau diganggu oleh wanita. Paman harus ingat, aku datang kemari demi tugas, bukannya ingin bersenang-senang. Aku menyuruh Adipati Bramasora untuk mengeluarkan para wanita yang ingin menghiburku. Raden, ini hanya jamuan buat Raden. Jika memang Raden tidak berkenan, tidak mengapa. Apa yang Raden inginkan? Adipati Bramasora menawarkan sesuatu yang lain selain para wanita penghibur. Paman, yang kuinginkan saat ini ketenangan. Biarlah aku sendiri di kamar ini. Aku memutuskan untuk tidak menerima tawaran apapun dari penguasa bumi Kalasan itu. Dengan menunduk dan hormat, sang adipati keluar meninggalkan aku sendiri di kamar dengan diiringi para wanita penghibur yang nampak sangat kecewa atas tolakanku. Diam-diam aku menguasai keadaan karena semenjak menginjakkan kaki di Kalasan ini seperti mencium bau yang tidak beres. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan pernyataan sang adipati sewaktu di istana Lokananda. Kemudian aku memikirkan Tumenggung Jarwo Kenongo, apa mungkin dia merasakan hal yang sama. Untuk membuktikan kebenaran perasaan di hati ini, aku mengendap-endap menemui Tumenggung Jarwo Kenongo di biliknya. Melihat kedatanganku, ia sangat kaget. Paman, keluarkan para wanita itu. Ternyata Tumenggung Jarwo Kenongo sedang bersenang-senang dengan para wanita suguhan sang adipati. Melihat kedatanganku, ia langsung menyuruh para wanita itu keluar meninggalkannya. Paman, kita sedang bertugas, bukannya bersenang-senang. Jika tugas sudah selesai, baru kita nikmati apa yang kita inginkan. Aku memandang pimpinan prajurit yang kubawa dari Lokananda itu dengan sinis. Ampun Raden, semula hamba mengira sebagai obat lelah saja, karena hamba juga mengira jika Raden sedang menikmati yang sama. Tumenggung Jarwo Kenongo menunduk malu. Paman, apakah paman merasakan sesuatu? Aku langsung ke arah maksud kedatanganku ke biliknya, menanyakan perasaannya. Maksud Raden, apakah paman tidak merasa seperti ada keganjilan di kadipaten ini? Aku menatap wajahnya dengan pengharapan. Hamba merasakan hal yang aneh, Raden. Istana ini begitu sepi, seperti ada sesuatu rahasia yang tersembunyi. Kita seperti dibuat terlena dengan disuguhi para wanita penghibur dan minuman keras ini. Tumenggung Jarwo Kenongo mengakui jika perasaannya juga tidak enak. Paman, kita harus tetap waspada. Pastikan para prajurit kita juga dalam keadaan sigap. Aku yakin ada sesuatu di balik semua ini. Aku menyuruh Tumenggung Jarwo Kenongo untuk waspada. Setelah itu, aku kembali ke kamarku. Malam sudah larut, namun aku tetap bertahan untuk tidak tidur karena perasaanku yang tiba-tiba tidak enak. Aku merasa seperti ada yang mencurigakan di sekitar kamarku yang memang sangat istimewa. Aku mendengar langkah orang yang tertahan di depan pintu kamar yang terkunci. Aku pura-pura tidur saja agar siapapun yang berbuat jahat tidak curiga. Ternyata benar, tidak lama setelah aku mendengar langkah tertahan itu, pintu kamarku terbuka dengan pelan. Yang kuherankan, kenapa dia bisa membuka kamarku yang terkunci dari dalam. Tentu dia orang yang sangat sakti mandraguna.
Karena penasaran, aku membuka mata pelan-pelan dan ternyata orang itu sudah berdiri tepat di sisi kiriku. Dia wanita yang sangat cantik dengan mengenakan pakaian keraton yang sangat indah. Aku terhentak dan bangun. "Siapa kau? Berani-beraninya kamu memasuki kamarku tanpa izin." Aku membentak wanita yang sudah berani memasuki kamarku tanpa izin dariku. "Raden Arya, lama aku menunggu saat-saat seperti ini. Lama sudah aku merindukan kedatanganmu kemari. Ternyata malam ini mimpiku akan menjadi kenyataan. Aku sangat mencintaimu, Raden." Wanita itu menggodaku dengan lincah dan tidak canggung-canggung. Aku menjauhi wanita itu, takut terhipnotis oleh kecantikannya. Jangan kurang ajar kamu. Katakan, siapa kamu sebenarnya?" Aku tetap ingin mengetahui siapa wanita itu sebenarnya yang sudah berani menggangguku. "Namaku Sekar Wilis. Aku istri Adipati Brahmasora yang sudah sangat lama menggandrungimu, Raden." Ia mengaku sebagai istri Adipati Brahmasora. Aku menjadi penasaran dengan kelakuannya yang sembrono. "Keluar dari sini atau kelakuanmu kuadukan pada suamimu." Aku menggertaknya, namun dia sama sekali tidak merasa takut atau gentar. Sebaliknya, justru bertambah berani dan nekat. Aku sadar jika semua ini pasti jebakan. Aku tidak mau terpedaya oleh kecantikannya. Bagaimanapun caranya, aku harus keluar dari kamar ini. Menyingkir atau aku berteriak. Aku menggertaknya lagi, namun sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapanku. "Berteriaklah sepuas hati, Raden, karena malam ini hanya untuk kita berdua. Siapapun juga tidak akan pernah ada yang mendengar teriakan Raden." Dia mengancam dan berkata, walaupun aku berteriak sekuat apapun, tidak akan ada yang mendengarnya. Sebelum memasuki kamar pengantin ini, semua kawula kalasan sudah tertidur pulas. Tidak akan terbangun sebelum fajar menyingsing. Sekar Wilis mendekatiku sambil mempreteli pakaiannya satu persatu. Aku merasa ngeri dan merinding melihat kelakuannya yang nampak agresif sekali. "Tidak, jangan lakukan itu. Jika kamu nekat, terpaksa aku berbuat kasar padamu." Secepat mungkin aku mendorong tubuhnya hingga jatuh terlentang di lantai. Ia terlihat sangat marah. "Kurang ajar. Kamu pikir kamu itu siapa? Diberi enak malah menolak. Jangan kamu pikir aku takut dengan gertakanmu. Jika kamu berbuat kasar padaku, sebaliknya aku juga bisa berbuat kasar padamu." Dia menyerangku dengan cepat dan lincah. Ternyata dia sangat pandai bela diri. Di kamar indah itu terjadi pertarungan seru antara aku dengan wanita yang mengaku bernama Sekar Wilis. Kesaktiannya sungguh luar biasa. Aku kewalahan menghadapinya. Untuk menghindari amukannya yang membabi buta, aku keluar meninggalkan kamar itu. Namun ternyata dia mengejarku dengan memberikan jurus-jurus yang terpaksa menghentikan langkahku untuk menahannya. Sesampainya di halaman istana, aku terhentak kaget karena di sana ternyata sudah berbaris pasukan bersenjata lengkap. Aku menghentikan langkah setelah kulihat Adipati Brahmasora berdiri di samping lelaki tampan yang samar-samar ku kenali. Setelah sadar, aku mengetahui lelaki tampan itu Sindugara yang pernah mengalahkan aku beberapa bulan yang lalu. Mengapa ia bersama dengan Adipati Brahmasora dan terlihat sangat rukun? Oh, ini pasti jebakan. Semua laporan Adipati Brahmasora di Istana Lokananda hanya rekayasa saja. Sekar Wilis tetap mengajarku. Ia menghentikan langkah ketika melihat aku berdiri mengamati pasukan yang berbaris. "Apa maksud semua ini, Paman?" Dengan heran aku bertanya pada Adipati Brahmasora yang tersenyum saja melihatku. "Kenapa Paman Adipati lakukan ini? Kenapa Paman berbohong pada Prabu Mahesa Tirta?" Dengan sadis aku berteriak keras. Adipati Brahmasora semakin tertawa dengan girangnya. Sekar Wilis berjalan mendekati Sindugara yang nampak jengkel sekali melihatku. "Umpan yang kupasang telah kamu makan, Seta." Dengan bersandiwara di hadapan ayandamu yang bodoh itu, akhirnya ia merelakan putra tunggalnya sebagai tumbal atas berpisahnya Kalasan dengan Lokananda.
Dengan enteng dan berani, Adipati Brahmaswara berkata padaku, ternyata ia benar berkhianat pada Prabu Maesartirtha. Apa yang paman maksudkan? Ayahandamu raja yang sangat serakah dan semena-mena terhadap bawahannya. Alangkah baiknya jika aku sebagai penguasa Kalasan ini memilih untuk berdiri di bawah bendera Grojogan Sewu. Brahmaswara ingin bergabung dengan Sindhugara meninggalkan Lokananda. Sungguh licik sekali otaknya. Malam ini kamu dan semua prajuritmu akan mati. Besok pagi aku menghadap ayahandamu melaporkan jika kamu gugur di medan laga, maka dengan mudahnya Grojogan Sewu menyerang Lokananda. Tamatlah riwayat Prabu Maesartirtha. Lokananda menjadi milik Raden Sindhugara. Adipati Brahmaswara tertawa dengan keras. Di saat seperti itu, datanglah Tumenggung Jarwo Kenongo menghampiriku. Paman, kita ditipu. Bagaimanapun juga kita harus menghadapi mereka. Siapkan prajurit kita, Paman. Aku memberi tugas kepada Tumenggung Jarwo Kenongo, namun dia hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Paman, cepat laksanakan, Paman. Aku menggertak Tumenggung Jarwo Kenongo agar segera menjalankan perintahku. Namun ia tetap diam membisu, seperti tidak mau menuruti perintahku. Raden, izinkanlah hamba untuk bergabung dengan mereka. Mengingat mereka menawarkan jabatan yang lebih tinggi daripada Prabu Maesartirtha yang hanya menjadikan hamba sebagai tumenggung saja. Sementara Jalodang yang tidak bisa apa-apa justru dijadikan sebagai adipati. Maafkan hamba, Raden. Kita berpisah. Tumenggung Jarwo Kenongo pun ternyata berkhianat. Sungguh semua itu di luar dugaanku sebelumnya. Lalu mana prajurit kita? Aku meminta para prajurit yang kubawa dari Lokananda. Sudahlah, kamu menyerah saja, Sindhugara berkata dengan lantang sambil mengayunkan pedangnya sebagai isyarat agar para prajuritnya maju menyerangku. Jika seperti ini kejadiannya, aku pasti kalah. Aku tidak mungkin mampu menghadapi mereka seorang diri, apalagi Sindhugara sudah mengetahui semua kelemahanku. Mau tidak mau, aku harus menghadapi mereka seorang diri. Aku mencabut keris Jaladara. Setelah itu tubuhku seperti sangat ringan sekali, dengan lincah membalas serangan para prajurit yang sangat banyak jumlahnya. Beberapa prajuritku yang setia terhadap Lokananda membantu penyerangan. Aku sedikit merasa lega karena ternyata masih ada para prajurit yang setia kepadaku, walau pada akhirnya mereka akan gugur karena kalah banyak jumlahnya. Tapi mereka sudah membuktikan jiwa patriotnya daripada Jarwo Kenongo yang balelo.